buat Roh-Mu tuntun setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup dengan iman, berjalan dengan iman, sehingga apapun yang terjadi, hanya firman dan kehendak-Mu yang harus berlaku. Kami akan mengalami kestabilan hidup, kemenangan, dan gairah dan kekuatan supra ilahi. Berbicara dan perlengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita dan akan Tuhan kerjakan. Coba kita lihat Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6. Ini adalah renungan saya setiap pagi. Saya membaca satu pasal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya mendapatkan ini Tuhan mulai bicara kuat. Saya ingin bacakan demikian. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ini yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Maka kalau saudara melihat, mengamati firman yang saudara dengar setiap minggu, itu dalam rangka Tuhan sedang mengkhususkan saudara, menguduskan, memulihkan untuk saudara betul-betul hidup sebagai manusia baru, hidup untuk Kristus. Setelah saudara meresponi, apa yang terjadi? Kemuliaan hadirat Allah yang bermanifestasi ada di tengah-tengah kita. Dan itu akan membuat orang yang sakit sembuh, orang yang lemah dikuatkan. Ketika orang berjumpa dengan hadirat Tuhan, mewakili pribadi Tuhan akan mengalami perubahan. Dan hadirat Tuhan akan menjadi tempat bernaung dari panasnya terik matahari, dari dinginnya malam yang pekat. Hari-hari ini saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul mengalami realitas hadirat Tuhan, menjadi tudung, hadirat Tuhan menjadi tempat perlindungan. Saya kemarin ditelepon oleh bukan jemaat, tapi kalau saya ukur adalah hidupnya menengah ke atas. Dan bagaimana dia bilang, ini loh Pak, sejak ekonomi susah, agak-agak mengalami kemerosotan. Jadi ini kelas-kelas menengah ini banyak yang turun levelnya gitu. Ya ini karena keadaan zaman. Tidak tahu saya ini juga menjadi orang yang cemas, yang khawatir dan lain sebagainya. Terus saya bimbing, saya kasih fondasi sebelum saya berdoa, saya teguhkan. Dan akhirnya Tuhan, terima kasih Pak Petrus, saya dikuatkan, saya diteguhkan. Hadirat Allah yang bermanifestasi begitu menaungi apa yang terjadi. Semua beban tekanan tersingkirkan. Itu yang perlu saudara alami, maka saudara relakan ketika Tuhan sedang membentuk ulang hidup saudara. Nah hari ini seperti apa? Hidup yang sedang dikuduskan itu kita lihat LED kita, temanya adalah hidup dengan iman. Ingat, Tuhan sedang mengkhususkan kita untuk menjadi umat di mana kemuliaan Allah yang bermanifestasi nyata di tengah-tengah kita. Gereja mula-mula begitu hadirat Allah nyata, orang-orang yang di luar gereja juga mengalami hormat dan takut akan Tuhan. Lah kita akan baca Roma 1 ayat 16 dan 17 seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh
kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yang menyelamatkan bukan hukum Taurat tapi Injil. Ya. Karena Injil berbicara masalah Yesus. Kata Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Joshua, artinya God shift. Jadi Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang bekerja bagi saudara. Ini perlu kita pahami. Inilah pentingnya Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lah, Injil itu akan menuntun kita dari iman kepada iman. Iman kepada keselamatan di dalam Yesus. Percaya karyanya atas kayu salib, juga nanti iman kepada firman-Nya. Bagi saudara dan saya, jaminan kita cuma satu, firman. Yang jaminan yang lain akan goyah, goncang, dan akan berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau saudara mendapatkan firman, itu artinya jaminan bagi saudara dan saya. Lah, orang benar akan hidup oleh iman. Next kita akan lihat. Ya. Orang yang percaya Yesus, saudara saya dibenarkan. Katakan amin. Kita betul-betul orang yang dibenarkan lewat Injil. Hidup yang akan menjalani hidup. Orang benar akan hidup. Kata hidup di situ bukan sekedar hidup yang mana saudara penuh pergumulan, penuh pergolakan, sakit hati, luka hati, kalah, tidak berdaya. Bukan itu. Hidup orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang stabil, penuh berkemenangan, dan memiliki kekuatan penuh untuk siap melakukan kehendak Allah hanya oleh iman saja. Jadi ini sangat mendasar, sederhana, tapi ini sangat amat penting. Jadi hari ini nanti kita lihat, ingat Tuhan ingin menyucikan. Jangan-jangan saudara tidak hidup dengan iman. Tapi seringkali kita hidup berjalan dengan penglihatan, dengan perasaan lah. Itu perlu disucikan, perlu dikuduskan ulang. Supaya apa? Tuhan sudah rindu menyatakan kemuliaannya. Tuhan sudah rindu menyatakan tudung perlindungannya kepada saudara. Tapi ada caranya, yaitu Tuhan sedang membersihkan hidup kita dengan anugerahnya. Lah kita akan melihat saudaraku, hidup dengan iman adalah, ini penting. Saudara bisa tangkap, hidup dengan iman adalah saya hanya mempercayai firman-Nya. Dan dengan tekad saya melakukan kehendak-Nya dan melayani Tuhan. Ini iman tuh seperti itu. Saya hanya hidup dari perkataan Tuhan. Saudara mungkin susah, gelisah, tertekan, depresi. Mengapa saudara menghayati hidup seperti itu? Karena engkau hidup dengan perasaan. Ketika dari perasaan kau hidup dengan iman, saudara kaget. Ternyata saudara telah dibangkitkan bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ternyata musuh-musuh yang menekan itu jauh di bawah otoritas saudara dan saya. Dari perubahan dari perasaan ke iman, itu akan mengalami perubahan hidup yang dahsyat dan yang luar biasa. Kehidupan iman adalah kehidupan yang tidak memperhatikan perasaan, tetapi memperhatikan kehendak Allah. Saudaraku, ini Tuhan sedang membersihkan kita. Kehidupan iman tidak lagi memperhatikan berfokus kehidupan perasaan. Hanya berfokus kepada kehendak Allah. Berapa banyak orang-orang Kristen ketika beribadah, ketika memuji Tuhan, ingin sukacitanya. Sukacitanya itu dalam pengalaman hidup dari Tuhan itu kadang-kadang datang berlimpah, kadang-kadang hilang. Sengaja diambil oleh Tuhan supaya engkau tidak berjalan dengan emosi yang meluap-luap. Engkau berjalan dengan iman. Tapi kehendak Allah itu ada selalu. Yang membuat saudara tergoncang. Yang membuat saudara tertekan, depresi. Hanya karena saudara hidup dengan penglihatan, dengan perasaan.
Hari ini Tuhan sedang membersihkan kita karena Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaannya di dalam dan lewat hidup kita. Jadi kita akan melihat di sini saudara kekasih. Jadi hidup dengan iman, musuh kehidupan iman adalah kehidupan perasaan. Ini musuh terbesar yang tidak kita sadari. Saudara yakin Tuhan menyertai saudara karena saudara merasa meluap-luap. Nah, pertanyaannya kalau luapan itu hilang. Tapi ketika kau hidup dengan iman, entah saudara merasa atau tidak, yakin bahwa Tuhan beserta saudara. Ini membuat saudara stabil berkemana jalan hidupnya. Ya, terus kita akan lihat. Musuh iman adalah perasaan. Saya ingin kupas sedikit. Paulus berkata 2 Korintus 5 ayat 7. Kami tidak berjalan dengan penglihatan, itu sebenarnya bahasa artinya perasaan. Tapi kami berjalan dengan percaya. Makanya Paulus menghadapi tekanan tantangan hebat sampai dia bisa menyelesaikan pertandingan hanya oleh iman. Nah, di sini kehidupan perasaan menarik orang untuk hidup di luar Allah. Dan sumber kebahagiaan dan sukacitanya adalah hal-hal di luar Allah. Ketika saudara hidup dengan perasaan, saudara menjadi orang yang unstabil, tidak stabil. Dan akhirnya pusat pengejaran saudara adalah saya ingin menikmati Tuhan, menikmati sukacita Tuhan. Bukan saya ingin tahu kehendak Tuhan dan saya ingin hidup di dalamnya. Perbedaannya seperti bumi dan langit. Banyak orang yang menghabiskan energinya hanya untuk merasakan luapan-luapan ini. Yang jadi masalah luapan-luapan yang saudara terima di gereja, itu keluar gereja satu hari udah hilang. Tapi ketika iman datang atas hidup saudara, itu yang mengubah hidupmu permanen. Mari kita akan lihat contoh begini. Saudara pergi ke luar kota. Kalau orang sekarang namanya healing. Oh, senang. Bebas. Saudara ketemu dengan seorang senang. Apa artinya itu? Engkau sedang hidup dengan perasaan. Pengkhotbah berkata, ada pertemuan, ada perpisahan. Orang yang menyenangkan saudara, satu saat bisa hilang. Tapi firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita ini tanpa sadar hidup dengan perasaan. Dan perasaan manusiawi kita ini musuh iman. Tuhan kan berkata begini, Yesus, kalau engkau mengasihi bapakmu, ibumu, anakmu laki-laki perempuan lebih daripadaku, kau tidak akan bisa mengikut aku. Ini perasaan jiwani. Tidak boleh ini saudaraku. Saudara sayang anak boleh. Itu sesuatu yang natural. Sayang cucu boleh. Boleh itu natural dan alami. Tapi ingat kita harus tidak boleh. Kasih kita kepada sesama melebihi kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih yang benar bersumber dari agape. Kalau kasih manusia itu cenderung mengikat. Kasih oma, opa kepada cucunya yang manusiawi itu kasih yang membelenggu. Ya. Kasih yang mengontrol. Tapi agape itu membebaskan dan memerdekakan. Sehingga orang lain yang kita kasih dapat bertumbuh bebas seperti yang Tuhan maksudkan dan rencanakan. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara. Apa yang menjadi alasan saudara bersukacita, bergembira dalam hidup saudara selama ini? Kalau yang menjadi alasan sukacita saudara, kebahagiaan, kedamaian saudara adalah hal-hal di luar Allah, itu engkau berjalan dengan perasaan, engkau berjalan dengan daging. Saudaraku, makanya kita akan tidak stabil. Tuhan sedang membersihkan kita. Sudah sekian lama kita dikontrol dengan hayat jiwa. Ya. Padahal Tuhan ingin kita berjalan dalam roh, dalam kuasa roh. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kehidupan perasaan adalah hidup berpusat diri,
mencari kesukaan diri, dan akhirnya hidup untuk memuliakan diri. Ini adalah kehidupan daging atau hidup secara manusiawi. Jemaat di Korintus kemarin, kamu hidup secara manusiawi, kami duniawi. Jadi hari ini orang Kristen yang hidup dengan perasaan ini hidup dengan selera. Saya senang sama A karena saya senang. Saya tidak senang sama B karena saya tidak senang. Itu tidak cocok dengan saya. Lah kalau kekristenan seperti ini bagaimana? Saudaraku, bahkan Tuhan pun memerintahkan, kasihilah musuhmu. Mari hari ini saudaraku, orang yang hidup dengan perasaan ini selalu mencari hal-hal yang menyentuh perasaan ada sukacita damai. Ini tidak akan bisa diandalkan dipakai Tuhan. Saya mau melayani kalau saya senang. Saya merasa mood, saya baca Alkitab kalau saya merasa mood, saya besuk orang lain kalau saya merasa mood, dan lain sebagainya. Dan itu artinya kita hidup dengan panca indera. Harusnya orang yang hidup dengan iman, saudara mood atau tidak, merasa ingin atau tidak untuk melakukannya. Kalau ini kehendak Tuhan, pelayanan ini kehendak Tuhan, abaikan perasaan saudara, maju terus. Orang yang seperti ini yang bisa diandalkan Tuhan. Orang yang moody, pakai mood itu tidak bisa diandalkan Tuhan. Pada waktu Allah membutuhkan, orang itu tidak punya topangan emosinya, akhirnya tidak melayani. Ini kerugian bagi kerajaan Allah. Ini kerugian bagi kerajaan Allah. Saya kemarin doa pagi saya bagikan. Jadi orang yang berjalan dengan perasaan itu sebenarnya orang yang hidup bagi diri sendiri, melihat diri sendiri untuk diri sendiri. Dan semakin saudara bertumbuh secara rohani, dulu dosa kita anggap wajar, sekarang dosa itu menjadi serius. Karena apa? Karena saudara makin dilengkapi cara pandang sudut pandangnya. Dan kemarin saya bagikan, saya lengkapi pendoa syafaat. Bahwa ketika saudara makin bertumbuh, dosa yang besar yang memberontak Allah adalah hidup bagi diri sendiri. Karena hidup bagi diri sendiri, ini berbeda dengan prinsip Yesus ketika dia mengatakan dia harus nanti mati di Yerusalem, mengalami aniaya dan mati. Yesus berkata, kalau biji gandum ini tidak mati, jatuh ke tanah dan mati, maka biji gandum ini hanya cuma satu. Tapi kalau biji gandum ini mati, maka akan melahirkan panen gandum. Ketika Yesus mati atas kayu salib, murid-muridnya berkata, jangan dijauhkan daripada itu semuanya. Tapi Yesus berkata, kalau aku tidak mati, tidak akan aku bisa menuai hidup-hidup yang baru di seluruh dunia ini. Lah, orang Kristen yang mementingkan diri sendiri itu gambarannya seperti gandum yang tidak mau jatuh ke tanah, hanya cuma satu. Tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Tidak berbuah bagi kepentingan Kristus. Semuanya kalau perlu Tuhan kita tarik untuk menyenangkan diri. Untuk memuaskan diri. Hal ini yang perlu dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita akan lihat saudara kasih. Tuhan ingin saudara mengalami pertumbuhan rohani menjadi dewasa. Ini kita dapat analogi contoh sederhana. Tidak mungkin anak umur 10 tahun bisa mengurus SIM. Hak istimewa hanya untuk ngurus SIM saja, umurnya 17-18 tahun. Menikah pun harus umur sekian. Itu hukum dunia, hukum Allah. Saudara akan menerima warisan-warisan yang istimewa, yang spesial kalau engkau didapati dewasa. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara next, kita akan lihat anugerah Tuhan. Kehidupan iman pusatnya adalah kehendak Allah. Ini penting.
Kehidupan iman pusatnya adalah kehendak Allah. Kehidupan iman memuliakan Allah dan berpusatkan kehendak Allah. Orang yang berjalan dengan perasaan tidak pernah bisa memuliakan Tuhan. Hanya orang yang hidup dengan iman itu memuliakan Tuhan. Kalau saudara lihat Alkitab mengatakan kita dibenarkan karena iman, kita mengalami mujizat karena iman. Bangsa Israel tidak menikmati perjanjian tanah Kanaan karena tidak percaya. Oh, iman mengalahkan dunia semua. Lah, mari kita membedah iman seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan lihat kehidupan perasaan melihat keadaan sekitar yang sedang terjadi. Sedangkan kehidupan iman adalah memandang Allah dan firman-Nya yang dipercayai. Saudara gugup, takut, cemas, khawatir, ragu. Karena aku hidup dengan perasaan. Tapi kalau engkau hidup dengan iman yang saudara lihat adalah Tuhan dan firman-Nya. Jaminan hidup satu-satunya yang bisa diandalkan adalah firman. Karena firman mewakili pribadi Allah yang begitu agung dan mulia. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, mari kita akan lihat. Kehidupan perasaan melihat keadaan sekitar dan sebagainya. Karena Allah tidak berubah-ubah, orang yang hidup dengan iman akan stabil, kuat, dan kokoh. Sebagaimana firman Tuhan. Jadi saudara akan menjadi orang yang kokoh, yang kuat, ya, yang stabil. Nah, kekuatan, kestabilan saudara ini akan memberi inspirasi bagi banyak orang. Mari kita lihat Galatia 2:19 sampai 20. Ini mau saya bedah. Sekian lama saya mencari pendalaman. Tujuannya supaya saya bisa mengajar jemaat praktis untuk dipraktekkan. Akhirnya saya menemukan, saudaraku. Aku telah disalib. Ya, kita lihat ayat sebelumnya. Next. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bukan permainan kata, begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Lah, banyak orang Kristen nanti terjebak dengan ini. Bukan aku yang yakinkan Kristus, maka aku pasif. Biar kita dikontrol oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengontrol kita total. Yang mengontrol kita total itu adalah iblis. Sudah tahu itu orang-orang yang mengundang roh-roh itu, mereka dalam keadaan yang pasif tenang, iblis masuk dan iblis berkata-kata lewat orang itu. Tuhan ingin jadikan kita mitra, kawan sekerja Allah, bukan robot. Saya ingin mengajak kita lihat, ya sebelumnya, next ayat sebelumnya. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Setelah saya pendalaman untuk mudah dipraktekkan, mati bersama Kristus itu dosa kita adalah ditebus, tapi sifat dosa, warisan dari Adam, kecenderungan dosa, kesukaan akan dosa. Itu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sudah disalibkan bersama Yesus. Katakan amin. Kata disalibkan itu bentuk verbek. Disalibkan itu bentuk verbek pasif lagi. Jadi kita disalibkan itu hanya hasil pekerjaan Kristus semata-mata, hasilnya permanen. Jadi hari ini manusia lama warisan Adam dan Hawa sudah disalibkan sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Makanya Paulus di dalam ayat yang lain mengatakan, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan. Lah, saya ingin mengajak kita sekarang ini, saudara saya adalah hidup baru. Kita lihat next ayatnya saja. Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lah ini, dan hidupku, berarti yang hidup aku dong. Aku telah disalibkan bersama Kristus, dan hidupku yang kuhidupi di dalam tubuh. Berarti saya hidup. Lah, di sini aku telah disalibkan Kristus. Yang disalibkan itu manusia lama yang kita warisi dari Adam.
total. Lah, aku yang baru ini. Makanya nanti saya ingin jelaskan, aku yang baru nih kita perlu mengerti identitas kita seperti apa. Ya, terus next kita lihat. Bukan aku yang hidup tetapi Kristus ya. Artinya apa? Bukan aku, bukan berpusatkan aku, bukan ingin kesukaanku, mencari kepuasanku, tapi Kristus. Di sini artinya aku telah mati bagi dosa, tersalib bersama Yesus, dan kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Yang hidup saya, ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita akan lihat. Saya ingin menjelaskan ini supaya saudara bisa mengerti. Ya, terus. Hidup yang kuhidupi di dalam daging, jadi aku tetap hidup, aku yang lama telah disalibkan, aku yang baru telah memiliki roh yang baru, hati yang taat. Coba kita lihat ayatnya. Ini terimalah dengan iman, jangan ragu sedikit pun. Kamu akan kuberikan apa? Yes, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang. Jadi manusia baru saudara itu, percayalah, secara natural sukanya taat. Sudah tidak usah bergumul untuk taat. Memang naturalnya itu hati kita taat, roh kita baru yang diciptakan segambar dengan Kristus di dalam kekudusan yang sebenarnya. Jadi manusia baru saudara ini luar biasa. Manusia baru saudara ini luar biasa, hatinya baru, hati yang taat, roh yang baru, manusia baru saudara telah memiliki sifat kodrat Kristus. Mari coba tolong bukakan ayat Efesus 4 ayat 23. Saya ingin mengajar saudara dari sisi lain dari Paulus menjelaskan kepada kita. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini sebetulnya dibaharui dalam jalan pikiranmu. Lah kata dibaharui ini adalah bentuk infinitive present pasif. Jadi saudara tidak bisa membaharui pikiran saudara. Yang bisa membaharui itu Roh Kudus. Itulah sebabnya ini bentuk present, artinya kebutuhan untuk dibaharui itu harus terjadi. Jadi kalau saya menerapkan gini, Tuhan saya butuh dibaharui, pikiran saya butuh dibaharui. Pada saat yang sama sekarang aku mempercayakan kepada Roh Kudus Tuhan untuk membaharui cara berpikirku dan mengizinkan Dia, mempercayai Dia untuk membangun, memproduksi, mengembangkan pikiran Kristus yang ada di dalam kita. Ketika pikiran saudara dikembangkan, dibaharui, dan saudara memiliki pikiran Kristus, maka ayat selanjutnya dikatakan begini, kita akan lihat ayat yang 24. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini ajaib saudara kekasih. Jadi ketika saudara pikiran saudara dibaharui, saudara mengerti manusia baru saudara, rohnya baru, hati yang taat. Tuhan berkata, aku menaruh Tauratku di dalam batin mereka, seluruh kehendak Allah, kasih kepada Allah dan sesama, Tuhan tanamkan kuat di dalam hati kita. Maka saudara akan melihat saudara kekasih. Ayat di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat yang ke-24 begini, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Ini natural alami karena manusia baru saudara itu dicipta segambar dengan Yesus, bersih, lurus, kudus. Makanya kalau saudara berjalan di luar identitas ini, roh saudara menderita hebat. Kalau saudara berjalan dalam dosa, dalam dusta, itu di dalam saudara ada luka yang hebat, tidak cocok. Sebaliknya ketika saudara terus mengalami pembaharuan cara berpikir oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara melihat, yes, saya mulai menikmati, oh iya ya, saya terus bersyukur Tuhan. Aku ini bersih, aku kudus, aku lurus, karena aku tidak perlu bergumul untuk taat. Ya naturalnya saya taat Tuhan.
Itu kayak langsung pleng gitu, saya kayak mendapatkan siraman yang luar biasa. Kalau begitu, otomatis hatiku tidak suka sama dosa. Tidak perlu saya mencoba untuk melawan. Otomatis tidak suka. Saudara tahu pencobaan itu dari mana? Yakobus berkata pencobaan itu dari keinginan. Lah kalau hatimu baru, kau hanya menginginkan kehendak Allah, engkau akan menang atas pencobaan. Dan saudara akan menjadi orang yang stabil, berkemenangan, dan memiliki kekuatan yang penuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Kembali ke LED lagi, kita balik ke slide kita. Hidup yang kuhidupi dalam daging, aku tetap hidup, aku yang lama telah disalibkan, sekarang yang hidup tetap aku. Tetap saudara, tapi aku yang baru. Saudara harus bertanggung jawab, manusia baru saudara ini harus bertanggung jawab. Manusia baru saudara ini telah dibangkitkan di tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya memberikan ketetapan, batinku harus menikmati atmosfer surga. Kalau mulai tekanan intimidasi mulai masuk, saya harus putuskan, saya harus patahkan, saya harus lawan, saya harus memposisikan batin saya ini tenang, lincah, kayak melayang, kayak menari-nari, siap meresponi Tuhan. Jadi hari ini ada dua, ada dua, yang satu kedaulatan Allah, yang satu kedaulatan manusia. Allah tidak pernah mau melanggar kedaulatan manusia. Contohnya, Adam dan Hawa berbuat dosa, pilihannya sendiri, Tuhan tidak menghalang-halangi. Sekalipun ada konsekuensi yang hebat dalam sejarah umat manusia. Terus bagaimana? Allah lah yang bekerja di dalam kamu baik kemauan maupun pelaksanaannya. Ini kedaulatan Allah. Lah terus kedaulatan manusia. Karena saudara sudah memiliki hati yang baru, saudara telah memiliki roh yang baru, saudara harus memiliki sikap. Saya hanya hidup taat. Tuhan tidak pernah melanggar kalau engkau tidak taat. Tuhan biarkan aja. Paling-paling Tuhan mendidik lewat konsekuensi. Jadi satu sisi kedaulatan Allah dia bekerja, tapi satu sisi saya, karena hati saya baru, roh saya baru, otomatis saya punya sikap yang baru, mau tidak mau saya taat. Lah, ketika keduanya ini dipertemukan, maka saudara mengalami Tuhan yang bekerja di dalam baik kemauan maupun pelaksanaannya. Maka apa yang terjadi sebagai mitra Allah, engkau bisa taat di dalam kekuatan rohnya. Mari terus selanjutnya ada yang penting lagi, saya ingin menjelaskan. Iya. Mari kita lihat Galatia 2 ya, hidup oleh iman. Ya tadi hidup yang kuhidup dalam daging adalah hidup hidup di dalam iman. Dalam terjemahan saya lihat dari terjemahan dari bahasa Yunaninya, itu bagus sekali saudaraku yang kasih. Live in the place, live by the faith of the Son of God. God dari kata genitif, maka mesti Yunaninya saya bisa tebak itu Theo. Jadi kita hidup oleh imannya Yesus. Lah kita lihat, kita bagaimana mengerti imannya Yesus. Iman Yesus dapat kita lihat dari tindakannya, prioritasnya, pengejarannya, pusat hidupnya. Saya bisa melihat iman saudara, isi iman saudara dari bagaimana kinerja hidup saudara sehari-hari. Ketika saya berdoa imannya Yesus itu seperti apa? Saya kan tidak nangkep, cari referensi juga tidak ketemu begitu. Saya berdoa iman, terus akhirnya kayak ada pencerahan. Oh ya, iman dan perbuatan itu kan satu. Iman itu artinya abstrak, perbuatan itu real. Oh berarti saya bisa melihat imannya Yesus dari perbuatan tindakan kehidupan Yesus. Mari kita mau cek. Hidup oleh iman Kristus. Kita dapat melihat iman Kristus dari kehidupannya di bumi ini. Coba, setiap saat
Yesus hanya hidup dari firman-Nya. Coba next ayatnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelumnya lagi. Jadi saudara dan saya harus hidup dari iman, dari firman. Tanpa memedulikan apa yang kau rasakan. Karena perasaan kita ini selalu melihat diri sendiri, selalu melihat lingkungan, firman itu selalu melihat Allah di balik firman itu. Ini akan melegakan hidup saudara. Jadi mari kita akan lihat saudaraku, ketika Yesus dicobai, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hari ini ujian iman itu nyata. Ketika saudara merasa susah, merasa gelisah, padahal sumber kebahagiaan itu ada di dalam hidup saudara, kan tidak real seharusnya. Mari saya ingin tunjukkan hidup dengan iman, ini luar biasa. Orang yang hidup dengan perasaan selalu berpukos diri untuk mencari kesukaan. Bahkan orang Kristen dalam level tertentu akan diajar Tuhan. Mungkin saudara belum mengerti, tapi next time sudah akan mengerti. Saya tidak ingin mengejar sukacita Tuhan. Tapi saya ingin mengejar kehendak Tuhan. Ketika saya menyatu dengan Tuhan di dalam kehendaknya, saya bahagia. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saya dalam setiap situasi dan kondisi saya cek, apakah saya ada dalam kehendaknya atau tidak. Ketika saya tahu saya ada dalam kehendak Tuhan, beres. Saya tidak pedulikan perasaan susah, gelisah. Toh itu perasaan itu naik turun yang tidak jelas. Manusia baru saudara harus hidup dengan imannya Yesus. Makanya Yesus itu ketika ditolak di Korasim, di Betsaida, di Kapernaum, Yesus tidak terluka. Banyak kita ini seringkali tidak belajar dari iman Yesus. Kita hidup dengan perasaan terluka. Wong aku sudah begini. Apalagi pendeta itu banyak lukanya loh saudara kasih. Sudah saya aku layani, aku doakan. Kok ternyata responnya begini. Ini pendeta yang berjalan dengan perasaan. Pendeta yang berjalan dengan iman. Saya dipanggil untuk memperlengkapi saudara. Nah, kita lihat ketika saudara hidup dengan iman, itu luar biasa. Hidup dari firman, itu luar biasa. Saudara lebih daripada pemenang, percaya? Udah itu saja, pertahankan di situ. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup memerintah bagaikan raja. Udah saya hidup di patok itu. Yang lain itu bohong, yang lain itu dusta iblis. Saya harus hidup di sini. Itu artinya hidup dengan iman itu seperti itu. Orang yang punya kekeh gitu. Ya. Yesus hidup dari setiap firman. Yesus ketika ditolak, dia tidak luka hati. Di dalam Matius 11 ayat 25 dia berkata, aku bersyukur padamu Bapa, karena rahasia ini kau sembunyikan bagi orang yang merasa bijak, merasa pandai. Tapi kau nyatakan kepada Nepios, anak yang kecil sederhana, penuh kebergantungan kepada Tuhan. Jadi emosi saya tidak boleh diaduk-aduk. Emosi saya harus takluk dengan iman kepada firman-Nya. Dan apa yang terjadi indah. Dan kita lihat imannya Yesus. Yesus tidak mencari kesenangan diri tetapi dengan tekad yang kuat siap melakukan kehendak Bapa sampai mati. Kita lihat ayatnya. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi inilah yang disebut hidup oleh iman. Juga Roma 1 ayat 17 hidup oleh iman. Galatia 2 ayat 20b hidup oleh iman Yesus. Oleh iman, oleh iman, oleh iman. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Mari kita nanti penerapan pribadi, saya berikan sebuah pondasi dulu. Ya. Jadi kalau saudara ingin kerjakan dikasih teorinya baru nanti dipraktekkan dalam hidup. Jadi hari ini, kalau saya boleh katakan dengan serius, engkau harusnya orang yang terpuaskan. Amin. Haleluya.
Wah belum Pak, aku mulai ngecek, mengidentifikasi, kenali, oh ini dengan perasaan ini. Saya tahu-tahu dibuat Tuhan makin kokoh, makin kuat, makin... Aduh saya berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak lagi bergumul dengan dosa deh. Wong aku sudah baru, hatiku taat. Itu caranya Tuhan mengajar luar biasa. Dan saudara tahu tujuan saya adalah mengajar semudah mungkin untuk saudara bisa mempraktekkan hidup. Karena apa? Pelayanan saya nanti saya pertanggungjawabkan ketika saya berjumpa dengan Yesus. Kau lakukan seperti apa umatku? Oke, kita lihat. Terus next. Penerapan pribadi hidup dengan iman. Kita hanya hidup oleh firman. Saudara tidak lagi hidup berdasarkan perasaan. Saudara hanya hidup oleh iman. Perasaan ini naik turun. Iman itu kekeh bersatu dengan firman. Maka hari ini saudara menjadi orang yang stabil, kokoh, kuat, berkemenangan. Lah kita lihat teladan iman yang luar biasa adalah kehidupan Habakuk. Ketika cara berpikirnya buntu, tidak dapat menjawab persoalan yang dihadapi, ia tetap bersorak-sorai, bersukacita dalam jaminan firman. Sebelum saya buka ayat ini, saya akan lihat kronologinya. Habakuk hidup di tengah-tengah umat Israel di mana mereka menyembah berhala, melakukan pemberontakan pada Tuhan, praktek mantra, praktek sihir seperti bangsa-bangsa asing. Tuhan sudah berkali-kali lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya, dan mereka tetap tidak dengar-dengaran. Tuhan terpaksa mengirimkan bangsa Kasdim. Alkitab berkata Tuhan sengaja menuntun bangsa Kasdim. Dan di dalam sejarah gereja, bangsa Kasdim itu bangsa yang bengis, kejam, sadis, mengerikan. Ya, ketika bangsa Kasdim datang menyerang, melumpuhkan orang Israel, Nabi ini bingung. Kalau saudara baca di Habakuk pertama, Nabi ini berkata, Tuhan mengapa ini terjadi? Cara berpikirnya buntu untuk mendapatkan jawaban. Tuhan mengapa ini terjadi? Selanjutnya, berapa lama Tuhan aku harus mengalami seperti ini? Jangan-jangan ini adalah konflik yang sedang saudara alami. Tuhan mengapa ini terjadi? Kapan penderitaan ini berakhir Tuhan? Hari ini ikuti teladan Habakuk. Karena Habakuk ini, ya, di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-6, dikutip oleh Paulus di kitab Ibrani, di kitab Yakobus, dan di kitab Roma. Berarti ini sangat penting. Lah bagaimana kita melihat imannya dan apa yang dilakukan oleh Habakuk? Yang pertama-tama, kalau engkau punya masalah, jangan datang kepada temanmu. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Setelah datang kepada Tuhan, Tuhan mengarahkan kau ketemu temanmu, pasti Tuhan sudah menyiapkan jawaban. Kalau belum ketemu temanmu, saudara pikir temanmu itu saingannya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat yang pertama, dia ke menara pengintian, dia datang kepada Tuhan. Minta jawabannya, pikirannya itu mentok. Tidak ada jawaban, dia mencari Tuhan. Turunlah firman, orang benar akan hidup oleh iman. Situasinya belum berubah. Iman itu menang di tengah-tengah konflik. Iman itu menang di tengah-tengah peperangan. Dan apa yang terjadi kita lihat. Setelah dia awalnya bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Berapa lama lagi ini terjadi Tuhan? Ini kan sebuah ucapan yang diucapkan karena Habakuk berjalan dengan perasaan, dengan penglihatan. Kok gini, ini apa Tuhan, ini mengapa? Kalau engkau ini Allah, di mana pemeliharaanmu? Langsung orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita akan lihat iman Habakuk next. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ditambah lagi istrinya mengecewakan. Suaminya bawel.
Ini tambahan saya ya, tidak di Alkitab. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, anaknya jengkelkan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini melahirkan pesimisme yang tinggi, berkembang lewat dengan depresi dan stres. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Oh, kau harus bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ini jadi kehidupan iman itu enak atau enak? Untung gue datang ibadah. Tuhan buat enak, wah ngele itulah. Enggak, saudara, jemaat yang luar biasa. Amin. Jadi saya makin menikmati sejahtera, sukacita, damai. Ketika saya makin terus bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya tangkap begini, Mazmur 103 ayat yang kelima, Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Saya renungkan, saya percayai, ketika saya terus mengandalkan Tuhan, hal-hal yang baik di sekeliling kami, yang pertama-tama hal yang baik datang dari istri. Atau istri saya berubah sendiri. Haleluya. Saya pikir, oh luar biasa ini. Ya. Kok tidak ada yang syut-syut gitu. Puji Tuhan, ini bukan show, ini kan palingan pemberitaan khotbah. Saya tahu, saya bersyukur ya. Saya bersyukur, berterima kasih. Anak-anak saya bersyukur ya. Dengan Danis dan Noni. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Baik. Ya, anak-anak saya di Salatiga, cucu baik-baik semua. Berarti benar, kalau engkau ingin menikmati hal-hal yang baik, engkau awet muda, pastikan engkau hidup dengan iman. Amin, amin. Bahkan musuh pun Tuhan akan ubah menjadi sahabat. Haleluya. Ini rasanya tidak mau pengen pulang aja, saudara. Tapi mesti harus saya batasi juga. Luar biasa, namun Abraham juga begitu. Walaupun tidak ada dasar berharap, tapi Abraham tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah dan memuliakan Tuhan. Tanda imanmu kuat, engkau memuliakan Tuhan. Dan saya bersyukur, ini karena juga cerita dan doa-doa saudara, saya dapat menemukan anugerah kebenaran seperti ini. Ini karena rahmat Tuhan, yang Tuhan untuk menjawab saudara. Bukan karena saya tadinya juga tidak menangkap. Tapi karena doa dan cerita saudara. Tuhan bisa menolong saya untuk memahami. Terus next. Penerapan pribadi hidup dengan iman yang kedua. Dengan tekad menyatu dengan kehendak Allah. Coba. Jadi saudaraku, saudara hidup dengan dimensi tekad. Kehidupan rohani saudara bukan ditandai oleh perasaan meluap-luap di dalam Tuhan. Itu baru emosi saudara. Saudara mengerti banyak isi Alkitab, itu hanya pengetahuan saudara. Dirimu yang baru diwakili oleh tekad. Kehidupan rohani yang sejati itu diekspresikan lewat tekad. Dan hari ini saudara jauh lebih kemajuan rohanismu, jauh lebih kuat kerohanian saudara. Dari bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin ditandai oleh apa? Ditandai oleh engkau punya tekad yang lebih dari yang sudah-sudah untuk mentaati dia. Untuk melayani dia. Itu tanda kerohanian yang bangkit. Saya selalu cek, tekad saya ini makin merosot atau makin naik. Tekad untuk menyatu dengan kehendak Allah, tekad untuk melayani Tuhan, apakah makin kuat atau makin tidak. Jadi kita harus tahu ukuran-ukurannya, saudaraku, supaya kita jangan tertipu oleh iblis. Ingat, wah saudaraku, tapi kan Tuhan memberkati saya. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan memuja, dilulu. Allah bisa melulu saudara. Sampai titik Allah berperkara dengan saudara. Karena Tuhan ingin menguduskan kita. Menyucikan kita dalam segala perkara. Jadi orang yang berjalan dengan perasaan, mementingkan diri sendiri itu hidup dalam hawa nafsu loh saudara. Ada amin?
Ini kalau ini tekanannya luar biasa. Orang hidup mementingkan diri sendiri itu hidup dalam hawa nafsu loh. Loh kok Petrus kok enak saja? Iya, karena buah kedagingan salah satunya mementingkan diri sendiri. Jadi, mari kita lihat Rasul Petrus. Ya. Jadi, Petrus dan rasul-rasul ini dihalang-halangi, ditekan, diintimidasi oleh mahkamah agama Yahudi. Mereka melarang keras untuk mereka memberitakan Yesus. Karena ajaran tentang Injil itu menyebar di seluruh Yerusalem. Mereka kewalahan mahkamah agama itu. Dan apa jawab mereka ini? Di depan mahkamah agama loh, saudara. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini resikonya mati, saudaraku. Tapi ingat, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Yakobus memang harus mati, ya, dia menjadi martir. Tapi ketika itu mahkamah agama tersinggung luar biasa. Di sana muncul seorang teolog hebat yang bernama Gamaliel. Gamaliel berkata, suruhlah mereka keluar dulu. Gamaliel berkata, dulu Yudas orang Selot itu memberontak. Kalau itu bukan dari Tuhan, begitu pemimpinnya mati, kamu mati. Jangan-jangan ini dari Tuhan. Sehingga apa yang kau pikir benar itu ternyata engkau melawan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Usul Gamaliel diterima baik di dalam mahkamah agama. Mereka dipanggil, rasul-rasul disesah, disuruh pergi. Percayalah saudaraku, tidak mungkin saudara mati yang sia-sia kalau engkau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau tubuhmu untuk Tuhan, Tuhan akan memelihara tubuhmu. Dengan kesehatan ilahi, amin. Engkau tidak mati muda. Haleluya. Juga engkau tidak mati tua, tapi susah mau bicara saya. Tapi masih produktif dipanggil Tuhan. Nah itu luar biasa. Ya. Paulus itu bilang loh, hai maut, di mana sengatmu? Dia itu memain-mainkan maut dia. Dan kuasa yang saudara miliki. Ya. Setelah kita mengerti begini, lebih baik, lebih taat kepada manusia. Ini sikap hati kita yang baru. Saya ada untuk taat. Begitu Roh Kudus menggerakkan sedikit, langsung responi. Begitu Roh Kudus mulai menaruh sesuatu kehendaknya dalam intuisi, langsung kita mulai bertindak. Ini orang yang sedang dicari Tuhan, orang yang sudah mengalami proses pengudusan, penyucian, hadirat dan tudung Allah pada orang-orang yang seperti ini. Dan puji Tuhan, saudaraku ya. Next. Kita harus bangkit dalam kuasa Roh untuk selalu hidup dari firman-Nya dan siap melakukan kehendak-Nya dan siap melayani pekerjaan Bapa. Yesus berkata, makananku adalah, saudara yakin itu kata-kata Yesus? Saya tanya, makananmu apa? Gulai, sate. Tidak heran kalau kolesterol, saudara, enggak sih. Ya. Saya pengalaman kadang-kadang itu Dr. Yuniarti Bell, ada yang sakit itu. Ini bukan emosi, saya selalu mudi. Saya hanya dapat emosi, oke. Saya dalam keadaan yang kurang berminat. Tapi saya ambil keputusan, ini tidak cocok, ini hidupan perasaan. Saya ambil keputusan, pergi. Dan ketika saya pergi dari Martirayu pulang, ada sukacita yang luar biasa. Lalu kalau saya hidup dengan mood, tidak. Kita harus hidup dengan pilihan dan tindakan dan tekad menyatu dengan kehendak Allah. Ketika keadaan baik atau tekad kita lemah untuk mentaati perintahnya, kita sedang hidup dalam tingkat kerohanian yang rendah. Ini sekarang ini penting. Kalau semua saudara baik-baik, ya saudara pikir tidak ada masalah yang berarti, tapi tekadmu lemah untuk melayani. Tekadmu lemah untuk menyatu dengan kehendak Allah, engkau sedang menjalani kerohanian yang paling rendah. Kerohanianmu yang paling tinggi, saya minat atau
tidak minat, saya ingin atau tidak ada keinginan, baik atau tidak baik keadaanku, kalau saya tahu itu kehendak Allah, saya maju. Itu orang yang akan diandalkan Tuhan luar biasa. Itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itulah yang akan menciptakan sejarah dalam dunia ini. Terus selanjutnya, ya, habis. Oke. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Kerja lewat tubuhmu, lewat hidupmu. Maka Tuhan berkepentingan dengan tubuhmu. Syukuri itu, jagai itu. Mari kita terima roti menggambarkan tubuh Yesus yang akan memberikan kesehatan ilahi bagi saudara dan saya. Kita terima dalam nama Yesus. Saudara harus nyebut orang yang paling merdeka. Lewat darah Yesus, engkau orang yang tidak punya hutang dosa di hadapan Allah. Lewat darah Yesus, engkau betul-betul manusia baru total. Maka rohnya akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita terima darah Yesus dalam nama Yesus. Percayalah bahwa Tuhan akan mengubah hidup saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Percayalah bahwa Tuhan akan mengubah cara berpikir saudara. Dia sedang membangun pikiran Kristus dalam hidup saudara. Dan sejak hari ini engkau tidak lagi naik turun. Engkau kokoh, kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan segala berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.